Hadratul Muhtaramin wal Muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadin nabiyil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibaca imam tadi di rakaat kedua adalah ayat terakhir dari Quran surah At-Taubah. Ada dua ayat terakhir itu yang disebut dengan ayat Al-Husni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ayat ini sebagian ulama menganggapnya sebagai ayat yang hilang, karena ayat ini dulu tidak dianggap sebagai ayat. Sebagian sahabat menganggap ini adalah hadis, tapi setelah dikumpul para penghafal Al-Quran dan ternyata itu adalah ayat Al-Quran, makanya disebut ayat yang hilang. Disebut ayat Al-Husni karena dua ayat ini kalau kita buka dalam kitab tafsir maupun dalam kitab tasawuf dan hikmah, Imam As-Syafi'i dalam tafsir As-Sawi itu menyebut ayat ini adalah ayat pamungkas. Bahkan ulama tasawuf menyebutnya sebagai azimatnya ulama. Maka saya wasiatkan kepada seluruh jamaah yang hadir, jadikan dua ayat ini sebagai senjata untuk kita, dan itu diamalkan, dibaca sesudah sholat subuh, di waktu pagi dan juga di waktu petang. Bisa dibaca sesudah sholat asar, bisa juga dibaca sesudah sholat maghrib, karena sesudah asar itu sudah masuk petang. Imam As-Sawi menyampaikan salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, bahwa siapa yang membaca ayat ini 7 kali di waktu pagi dan petang, maka dia akan mendapatkan keistimewaan yang pertama, tidak akan ditimpa musibah secara tiba-tiba, karena 70 bala akan terangkat ketika orang membaca ayat ini. Makanya ketika menjelang siang, menjelang pagi, kita membaca ayat ini supaya bala yang akan diturunkan oleh Allah pada hari itu untuk kita itu diangkat ke langit. Kemudian yang kedua, orang yang membaca ayat ini 7 kali di waktu pagi ataupun 7 kali di waktu sore, dia tidak akan mendengarkan kabar buruk. Ketika ada hal-hal yang tidak baik, itu tidak akan sampai ke telinganya. Jadi kalau ada orang berniat jahat, itu tidak akan kesampaian. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca ayat ini itu akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Termasuk doa yang saya baca di muqaddimah itu juga dibaca 7 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ada yang menambah wa bi Muhammadin nabiyya wa tiba wa rasulah. Ada yang cukup wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Inilah yang disebut dengan sahadatnya roh. Apa janji Nabi? Siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka
Rasulullah mengatakan, aku yang akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Berarti itu syafaat. Sebenarnya doa ini digunakan di banyak tempat. Ketika kita mendengarkan ada orang yang sakit, misalnya keluarga yang tinggal jauh, kemudian ada informasi bahwa sakit di tempat itu yang dibaca dengan tidak bernapas. Kemudian kita salah ruhnya yang di sana. Itu akan ada isyarat. Ketika itu penyakit terakhir, itu ada isyarat. Dan ketika itu masih bisa bukan penyakit terakhir, itu bisa ditahu. Jadi biasanya ulama kita mengatakan itu tidak apa-apa, itu belum waktunya. Jadi itu yang dipakai. Karena makanya disebut sahadatnya ruh. Cuma isyarat itu tidak dikasih tahu. Istilahnya akan muncul sendiri. Kemudian yang keempat, orang yang membaca laqad ja'akum ini sebenarnya itu juga tidak akan diganggu jin. Sebenarnya kalau gangguan jin itu banyak, Pak. Termasuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir 100 kali. Jin itu tidak bisa masuk di dalam tubuhnya orang yang membaca 100 kali. Jadi makanya kalau orang sebenarnya dia semeruqyah, suruh aja amalkan itu supaya dia tidak terganggu. Tapi saya itu Pak tidak pernah meruqyah, terus terang. Walaupun ada beberapa ilmu ruqyah yang pernah saya dikasih, itu hanya untuk amalnya pribadi, tidak meruqyah orang lain. Karena meruqyah jin itu ada juga dampaknya. Meruqyah jin orang itu ada juga dampaknya. Biasa anak-anaknya orang itu yang diganggu, biasa istrinya yang terganggu. Karena jin itu sama dengan kita. Kalau kita usir dia dengan paksa, apalagi kalau menyakiti, Nabi bilang kalau kau tidak bisa kulawan, nanti anakmu bisa saya balas dendam sama anakmu, saya balas dendam sama istrimu. Makanya banyak paruqyah itu kadang anaknya yang gangguan, dan itu tidak bisa diobati. Jadi kalau mau aman pakai ayat ini tadi. Kalau aman tidak usah ruqyah, ambil air 1 gelas, tidak usah ruqyah orangnya, ambil saja air 1 gelas, baca 5 ayat terakhir Quran surat At-Taubah, tambah 3 ayat sebelum laqad ja'akum ini, tiupkan ke air, baru kasih minum orang itu yang kerasukan. Sebagian kita teteskan di matanya sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau air itu dia sudah terang, kemudian ada yang menyentuh matanya, jin itu akan keluar. Karena dia akan terbakar ketika dia tinggal. Itu pamungkasnya itu laqad ja'akum. Jadi itu tidak usah panggil paruqyah kalau ada orang kerasukan, ya. Apalagi paruqyah sekarang sudah mulai jadi bisnis, Pak. Iya. Di TV kan sudah muncul mulai itu. Ya dulu paruqyah Rasulullah paruqyah itu cukup dengan membacakan doa selesai. Sekarang kan sudah mulai jadi masalah. Sampai paruqyah ada yang tahu bahwa jin yang ikut di sini sekian ratus, wah itu jadi masalah juga itu. Iya. Dari sejak dulu itu ulama tidak pakai. Saya sepakat dengan ruqyah silakan, tapi jangan menambah-nambah yang kemudian berlebihan. Saya sempat melihat di TV itu ada yang tukang ruqyahnya yang kerasukan. Iya. Imam Ahmad bin Hanbal itu Pak tidak meruqyah. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau dipanggil meruqyah tidak meruqyah. Karena jin itu paling takut sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dia datang itu jinnya sudah keluar. Jadi dia tidak ruqyah. Makanya suatu ketika itu dipanggil meruqyah di keluarga kerajaan. Dia bilang, apa dia bilang? Dia bilang saya ada cara, saya sudah janjian. Dia bilang raja sangat mengharapkan di keluarganya gangguan jin. Dia bilang ada sepatuku di dalam tempat kamar mandi itu. Jadi dulu itu ulama pakai sepatu kayu. Jadi sepatu kayu dia menginjakkan kaki supaya tidak tersentuh dengan najis. Jadi makanya dia pakai sepatu di situ di kamar mandinya. Kemudian mandi, setelah mandi dia lepas sepatunya, tetap tinggal di situ. Dia bilang ada sepatuku di situ di dalam kamar mandi, kau pergi ambil, bawa ke situ, kasih dia itu orang yang kerasukan. Kalau lihat sepatuku nama lumpi keluar jinnya,
baru kau pulang panggil saya. Nah baru dikasih naik itu sepatu, bilang sepatu kita kasih kak, berarti dia rasukan sudah lari nih, saking takutnya gini tuh. Itu. Kenapa? Karena begitu dia hatamkan Al-Quran 2 kali sehari semalam selama 30 tahun. Dan tidak pernah tidur selama 30 tahun tidur malam. Itu Ahmad bin Hanbal itu. Muridnya Imam Syafi'i. Ya, jadi makanya jin sangat takut. Kita nanti baca ayat kursi kalau ketakutan, makanya setan tidak bilang saya lebih hafal daripada kamu bos. Jadi gitu. Makanya kadang ada orang Maduri itu dibacakan ayat kursi, justru orang kerasukan lebih dulu sampai ayat kursinya. Kenapa? Karena jin juga hafal. Karena yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah itu justru iblis, Pak. Jadi bukan Nabi yang mengajarkan ke Abu Hurairah itu. Bukan iblis yang mengajarkan ke Abu Hurairah itu ayat kursi, Pak. Sehingga Abu Hurairah bisa tahu bahwa kalau dibaca ayat kursi, jin tidak bisa masuk ke dalam rumah. Itu belum disampaikan oleh Nabi, tapi iblis yang kasih tahu. Ceritanya itu kan Abu Hurairah disuruh jaga gudang kurma. Jadi itu kurma zakat dikumpul. Baitul Mal kalau kita basnas sekarang dikumpul di situ. Abu Hurairah disuruh jaga. Tapi Abu Hurairah ketika setiap membuka, dia kunci, dia buka, dia lihat kurma itu acak-acakan. Dan bilang, kayaknya ada yang masuk curi kurma ini nah. Kalau malam kenapa kurmanya acak-acakan? Dia kasih tahu keluarganya kalau bisa mau masuk di situ bermalam. Nah, saya disuruh jaga, kayaknya ada yang mencuri kurma ini, tapi tidak apa-apa jika maunya. Masuklah Abu Hurairah, kemudian dikunci. Tengah malam ada orang tua datang. Dia dengar, oh ternyata betul ada pencuri. Kemudian Abu Hurairah langsung menangkap. Oh ternyata kau yang curi kurma setiap malam. Dia bilang, saya tidak mencuri sebenarnya. Ini ada tamu di rumah. Itu saya tidak punya makanan di rumah. Saya malu kalau tidak dikasih makan. Makanya ini halal lah saya ambil. Boleh mengatakan, oh begitu. Nah, silakan. Ya, kemudian tiru Abu Hurairah. Pergi sholat subuh langsung ditanya sama Nabi, Abu Hurairah, apa yang dibilang tamumu? Kaget Abu Hurairah, kenapa bisa Nabi tahu ini? Saya punya kedatangan tamu tadi malam. Dia bilang, ya Rasulullah, dia ambil kurma, saya tangkap, kemudian ternyata dia punya tamu di rumahnya yang dia harus kasih makan katanya. Rasul mengatakan, demi Allah dia berbohong. Abu Hurairah kaget. Kalau Nabi mengatakan, tapi dia besok malam akan kembali lagi tuh. Dia bilang, Abu Hurairah kalau datang aku tangkap betul begitu. Jadi dia tunggu betul Abu Hurairah itu sampai tidak tidur. Tengah malam datang betul lagi. Kemudian dia ditangkap Abu Hurairah, bilang tidak aku lepas makan. Pokoknya buka bawa kau ketemu Rasulullah. Kemudian dia bilang, yang kemarin malam itu tamuku, yang sekarang justru anak istriku yang tidak makan. Kau berdosa kalau saya tidak ambil ini. Abu Hurairah mengatakan, wah kalau begitu ambil silakan pulang, bawa pulang masih pakai istrimu. Kalinya pergi sholat subuh ditanya lagi sama Nabi, bagaimana dengan tamumu Abu Hurairah? Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah ternyata anak istrinya kelaparan. Rasul mengatakan dia berbohong. Abu Hurairah bilang, jadi bagaimana Rasulullah bilang, tapi masih kembali itu. Bila Abu Hurairah tidak ada bela satu terima besok. Kalau datang aku tangkap betul itu. Sekalinya betul tengah malam datang betul itu. Abu Hurairah langsung menangkap. Kemudian dia siapkan memang tali. Dia ikat itu. Kemudian dia ikat di tiang gudang zakat itu. Dia bilang pokoknya tidak ada rasa, tidak lepas. Kau mau kak bawa aku bilang Rasulullah ini pencuri betul-betul mencuri. Kau bohongi saya. Langsung dia bilang, Abu Hurairah, apakah kau sadar? Saya bisa masuk ke tempat ini tidak terbuka kunci. Oh, mulai sadar Abu Hurairah. Betul ya, terkunci tapi kau bisa masuk, terkunci juga kau bisa keluar. Abu Hurairah mengatakan, jadi kau lewat mana? Saya bilang saya bisa masuk, tapi begini kita bikin perjanjian. Kalau kau lepaskan saya akan ajari engkau supaya bagaimana supaya saya tidak bisa masuk. Ajari dong. Tapi kalau kau tidak lepaskan saya, tidak kasih tahu doanya. Nabi Abu Hurairah, oke. Saya lepas kau tapi ajarkan dulu. Dikasih tahu Abu Hurairah, itu dia baca.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la yadurruh. Langsung Hurairah bilang, itu ayat kursi. Saya bilang iya, kalau kau baca saya tidak bisa masuk. Tapi dia bilang kalau begitu lepaskan saya, karena kita sudah janjian. Terus dilepaslah, kau udah pergi. Jadi pas selesai sholat subuh, Abu Hurairah ditanya sama Nabi, apa yang dibilang tamu Abu Hurairah? Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, saya sudah ikat di tiang dan saya pokoknya tidak mau terima alasan mau bawa ke sini. Tapi ada yang permintaannya, saya baru sadar bahwa dia bisa masuk ke tempat itu dan bisa keluar tanpa terbuka kuncinya ya Rasulullah. Makanya dia ajarkan bahwa ajarkan, saya akan kasih tahu kamu bagaimana supaya saya tidak bisa masuk di tempat ini. Rasul mengatakan, apa yang diajarkan kepadamu? Maka Abu Hurairah baca ayat kursi. Rasulullah tertawa itu Rasulullah, kemudian tunduk sejenak, baru dia bilang, demi Allah, mulai dari Nabi Adam dia berbohong sampai sekarang pembohong, tapi baru saja berkata benar. Coba Rasulullah itu katanya mulai dari Nabi Adam itu dia bohongi, tapi baru saja dia berkata benar. Apa yang disampaikan itu Abu Hurairah adalah benar. Abu Hurairah bilang, siapa memang itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dia adalah iblis yang datang mengambil itu kurma. Nabi bilang, seandainya ku tahu, ku caki memang ya Rasulullah. Jadi iblis itu bisa berbentuk manusia, Pak. Bisa berbentuk manusia. Iya. Makanya yang penjual di pasar itu kalau sudah asal orang ada lagi orang dia jualan begini tidak beli. Iblis sebenarnya itu. Kadang-kala iblis itu yang ganggu pergi ke masjid itu. Iya. Kadang-kala kan nanti ada orang itu kalau orang sudah asal itu baru ada melihat pakaian ini berapa harganya ini Mbak, berapa ini. Dan bisa kekurang. Padahal dia tidak mau beli itu, nanti jalan yang pergi. Sudah lewat topi waktu sholat ini tidak beli tapi iblis itu. Jadi makanya hati-hati kan jadi sebelum bentuk itu. Iya, makanya ulama kita dari dulu kita tidak bisa tahu, Pak. Malaikat juga begitu, bisa berbentuk manusia. Iya, jadi semua itu bisa. Makanya ulama kita itu kalau Rasulullah kan tahu, suatu ketika itu di depan pintu juga kalau gitu sudah masuk kakinya satu keluar lagi, dia masuk lagi kakinya satu keluar lagi. Nah mengatakan kenapa ada orang lain sudah masuk masjid keluar lagi, satu di kakinya masuk keluar lagi. Langsung Nabi keluar dari rumahnya itu maju, langsung dia lihat, oh ternyata iblis, karena Nabi kenali. Langsung dia bilang, kenapa kalau di situ selalu keluar masuk dari pintu tidak masuk ke sini tidak keluar juga? Dia bilang, ya Rasulullah, sebenarnya saya mau masuk mengganggu itu sahabatmu itu yang sholat, tapi saya takut sama itu yang tidur. Itu coba. Jadi itu hadis saya itu, hari itu. Jadi ya Rasulullah, saya mau masuk mengganggu itu sahabatmu yang sementara sholat, tapi saya takut sama itu yang tidur, karena ada orang tidur itu di dekatnya orang sholat. Nabi mengatakan, kenapa kau takuti yang tidur? Justru yang sholat kau tidak takuti. Iblis mengatakan, yang tertidur itu berzikir hingga dia tertidur, maka dia dijaga oleh Allah. Sedangkan yang sholat itu pikirannya kemana-mana. Dari situlah ada kalam di kitab itu ulama mengatakan an-naumul alim khairum min sholatil jahil. Itu bukan hadis. Ada orang mengatakan itu hadis, itu bukan. Itu qaulul ulama. An-naumul alim, tidurnya ulama khairum min sholatil jahil, lebih bagus daripada sholatnya orang bodoh. Nah, itu gitu. Jadi ulama yang tidur itu masih ditakuti oleh setan dibanding orang yang sholat tapi tidak tahu atau tidak khusyuk dalam sholat. Nah, itu jadi bukan hadis itu. Ada yang mengatakan itu hadis, bukan. Saya sudah tadi ternyata bukan hadis. Jadi yang hadisnya adalah itu tadi yang bolak-balik itu. Makanya saya kasih tahu, Pak. Tidur itu berapa jam tidak tidur? Yang normalnya umatnya Nabi Muhammad 17 jam tidak tidur. Sisanya itu yang waktu tidur. Kan 24 kan?
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, berarti 7 jam kan? Nah, kenapa ini tadi 17 jam, makanya 17 rakaat sholat fardu itu hikmahnya. Itu setiap 1 jam itu 1 rakaat. Ya, jadi itu. Tapi ada yang tidur Pak jam 9 pagi tidur, jam 10 tidur, nanti bangun setengah 6 sore. Apalagi kalau orang puasa, ada yang puasa itu sudah sholat, sudah makan sahur langsung tidur, nanti mau sholat dulu baru bangun, sudah sholat dulu tidur lagi tuh, sudah sholat dulu sudah tidur asar baru bangun sholat, sudah asar tidur lagi, nanti setengah 6 itu baru bangun. Baru dia bilang, waduh capek puasa, apa capek puasa, udah 1 jam kok puasa itu tidur banyak. Makanya kalau mau selamat, kan kita lebih banyak tidurnya Pak. Istilahnya kalau kita lebih banyak tidur itu kan begini, umur kita kan 60 tahun, maksimal 70 lah. 10 tahun tidak terhitung karena kita belum balik, itu tidak dihitung. Pahala kebaikan itu dikasih ke orang tua. Makanya bapak ibu anak-anak kecil kayak begini yang hadir di masjid itu pahalanya lari ke orang tua. Itu lari ke orang tua. Makanya kalau 3 anak diikutkan pergi sholat, kita dapat hadiah itu. Karena dia belum dapat pahalanya. Jadi itu lari ke kita. Makanya Nabi itu mengajak cucunya ke masjid. Ya. Sampai Nabi itu pernah rukuk lama karena cucunya naik di pundaknya. Makanya sahabat bertanya, berubah kebacaan rukuk? Nabi mengatakan tidak. Tapi kenapa ya Rasulullah tadi lama sekali? Oh, cucuku naik di pundakku, saya puaskan dia, baru saya bangkit ketika nanti dia turun. Tapi Pak Imam tidak usah begitu Pak. Nanti jemaah, ini Pak Imam ini tidak mau baki-baki. Gitu ya. Makanya saya itu kalau anak kecil ya, teriak-teriak di masjid itu saya tidak permasalahkan, karena ada hadisnya. Bahwa teriakannya anak kecil itu membuka pintu rahmat. Tapi bukan orang besar ya, bukan yang anak kecil ya, anak kecil itu yang 5, 6 tahun, 7 tahun itu ya. Kadang teriak-teriak, itu waliullah. Makanya jangan biarkan anak kecil itu menangis. Ketika dia lewat tangisannya kemudian Allah murka, itu bahaya. Kadang-kadang di situ orang tidak bisa tenang dalam rumah tangganya, rezekinya susah karena membiarkan anaknya menangis. Ada orang begitu Pak, dia mencuci anaknya menangis, tetap mencuci, belum berhenti mau capek. Oh jangan, kalau Allah murka itu ketika dia menangis, kita tidak akan mendapatkan keberkahan dia. Itu karena titipan Allah. Makanya ulama kita dulu mengatakan, apapun yang kau kerjakan, orang sholat saja yang disalahkan itu imam. Orang sholat, kan ada perempuan itu, ya Rasulullah, apa yang saya lakukan? Karena kalau saya sementara sholat begini, kemudian anak saya menangis, apakah saya ambil anak saya kemudian berhentikan sholat, atau saya tetap lanjutkan sholat? Apa kata Nabi? Apakah tangisan anak itu terdengar? Dan terdengar ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana dengan imam? Oh, tapi imam yang ditanya, bagaimana dengan imam? Apakah dia mempercepat sholatnya? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Nabi mengatakan panggilkan imamnya. Imamnya yang dikasih tahu. Imam yang dikasih tahu. Awal dikasih tahu. Kalau ada anak kecil menangis begitu, percepat sholat. Jangan sampai Allah murka ketika anak itu menangis. Itu ilmunya. Makanya, nah kadang kita kesuka menangis anak kecil putar tadi. Jadi kan gitu. Oh jangan Pak, itu jadi masalah itu dalam kehidupan ini. Makanya saya wasiatkan itu keberkahan. Ya, anak kecil itu sebenarnya keberkahan hidup. Ya, makanya saya wasiatkan kalau imam itu Pak. Makanya imam itu sebenarnya berat tanggung jawabnya. Ya harus membaca situasi. Makanya kenapa Nabi menyuruh imam itu tidak panjang bacaannya ketika menjadi imam. Nabi mengatakan pendekkan bacaan, bukan katakan percepat, tidak, pendekkan bacaan. Ya, cuma di masa Nabi kalau pendek Pak 30 ayat. Di masa sahabat 30 ayat. Kalau kita pendek 3 ayat. Itu inna atena yang pendek. Makanya beda memang. Kalau itu mengatakan pendek, yang panjang itu 60. Kalau pendek itu 30 ayat. Jadi sholatnya itu pendek ya 30 ayat. Kalau kita sudah 30 ayat sudah berarti gitu, sudah patuh itu. Ya, jadi memang imam itu yang sebenarnya, tapi memang tidak boleh terlalu panjang.
Saya dapat satu kisah itu di Haikalnya Abu Bakar, Haikal Umar, ya Umar. Ada sahabat itu pernah menampar imam. Tampar memang. Jadi saya lihat kemarin sempat lihat di YouTube apa di mana ya, di TikTok itu ada imam yang dipukul sandal jepit itu kepalanya itu, atau di Malaysia atau di mana itu. Saya bilang ini sudah berulang di masa Khalifah Umar. Ada itu di masa Khalifah Umar, imam yang ditampar itu. Cuma dia nanti selesai salam baru balik mau jabat tangan langsung ditampar mukanya begini. Baru itu jamaahnya pergi. Makanya melapor itu. Saya dianiaya, ditampar di masjid. Maka dipanggil lagi yang menampar. Umar itu bilang, apa ada orang berani menampar imam? Sekalinya saya dipanggil itu dikasih duduk. Bilang, ada imam katanya kau tampar imam tadi. Dia bilang, tidak ada. Langsung dia bilang Umar, ada yang mengaku katanya kau tampar. Bilang, tidak ada. Yang saya tampar di masjid itu penganiaya. Dia bilang, Umar, kenapa penganiaya? Dia bilang, oh itu yang tadi pimpin sholat. Lalu sudah bilang, kasih tahu Umar bagaimana pesannya Rasulullah. Masa dia sholat maghrib rakaat pertama baca surah Yasin dia kasih sampai. Jadi coba, saya sudah berdiri di depannya, umur saya sudah usung begini, makanya saya dekat-dekat supaya dia lihat. Masa rakaat pertama dia baca surah Yasin satu rakaat, baru dia tambah lagi Al-Insan rakaat kedua dan kasih sampai lagi. Makanya saya tampar dia bukan imam, penganiayanya dia Umar. Umar itu tertawa dia batangan, betul apa yang kau bilang. Makanya dikasih tahu imam itu, jangan kau ulangi lagi seperti itu ya. Jadi memang imam itu Pak berat. Karena memang apalagi kalau kayak begini Pak, ada pasar, ada pegawai, ada apa, kan banyak. Ada orang banyak masalahnya, mungkin ada keluarganya, ada orang dia tunggu. Ada orang ke masjid itu tidak sama, ada yang kena asam urat, ada yang tidak bisa duduk dalam, gemetar-gemetar kalau lama, itu tidak boleh kau siksa. Makanya kenapa Nabi mengatakan persingkat yang kau panjangkan itu karena supaya orang tidak menjadikan agama ini sebagai beban. Nabi tidak mau. Sholat tarawih saja Nabi tidak keluar setiap malam. Kenapa? Karena Nabi mengkhawatirkan kalau itu menjadi beban. Orang sudah capek-capek puasa di siang hari, disuruh lagi sholat lama di tengah malam, sehingga Nabi mengatakan, saya khawatir kalau itu memberatkan untuk umat. Itulah azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Jadi pemimpin mestinya begitu Pak. Dia lihat kalau aturan ini saya berlakukan, apa tidak memberatkan untuk rakyat. Begitu. Itulah Nabi itu. Jadi dia tidak mau terapkan sesuatu itu kalau memberatkan. Makanya kenapa sholat diringankan? Karena nanti kan ada orang yang sakit perut, ada orang yang mencret, ada orang yang punya masalah, datang ke masjid, pasti jengkel itu. Pasti jengkel itu. Iya, makanya itu diatur. Ya. Kecuali kayak di pesantren ya tidak masalah. Kalau di kita di pesantren itu kan santri langsung kan, tidak ada kegiatan lain-lainnya. Tapi kalau jamaah begini, apalagi kalau pinggir jalan ada orang yang singgah sholat, makanya bacaan sholat itu di ulama fikih itu bermacam-macam. Yang itu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu bisa dibaca cukup sekali saja. Bisa dibaca sekali itu, bisa 3 kali. Rasulullah ada yang membaca sampai 7 kali. Dia bilang mana yang benar? Benar semua. Kan alasannya yang baca 1 kali. Dia bilang daripada kau baca 3 kali, kau balap. Subhanallah. Lebih baik 1 kali saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Biar 1 kali, yang penting bagus cara membaca, daripada kau kejar 3 kali. Subhanallah. Tidak jelas itu. Tidak begitu. Jadi sekali saja. Tidak usah baca sampai 3 kali baru tidak jelas. Yang bilang tidak, baca 3 kali. Karena kalau kau baca 1 kali, nah tidak sampai itu 1 kali, kau tidak ada apa-apa. Makanya kalau baca 3 kali, kalau kau baca 1 kali dan belum sampai, masih ada 2. Jadi kau masih banyak harapan. Sama kalau kau beli semangka, kau beli semangka 1, nah tidak masak itu semangkanya, nah 1 jika kau beli tidak ada harapan. Tapi kalau beli 3, kalau masih gagal yang pertama masih ada 2. Artinya bacaan 3 kali itu supaya salah satunya bisa sampai. Nah, ada yang marah, nah kita tidak baca 7 kali. Bilang kenapa banyak sekali? Ada cocok. Nabi itu baca 3 kali karena Nabi tidak ada dosanya. Sholat itu tidak ada dosanya. Pergi sholat jadi semua dibaca pasti jadi pahala. Nah kau banyak sekali dosamu. Kalau kau baca 3 kali, nah baru penghapus dosa, belum ada di pahalanya. Jadi cukup 7 kali lah. Itu
Banyak tuh bilang, mana dipakai? Kita meni. Kalau misalnya cepat imamnya baca satu kali, nggak usah tunggu sampai subhanallah. Nah imamnya Allahu akbar, Allahu akbar itu, nggak usah satu kali saja. Tapi kalau imamnya sedang-sedang ya baca 3 kali. Ya, kalau kita sholat di rumah dan nikmat kita sujud, baca sampai 7 kali. Kalau kita nikmati sujud itu, kalau sholat sendiri bisa dibaca sampai 7 kali. Bahkan ada yang baca sampai 11 kali. Itu bermohon kepada Allah. Tidak masalah. Tapi kalau pergi dalam perjalanan, nah mobilnya orang diikuti, jangan baca 11 kali. Ketinggalan gitu. Ya, itu makanya yang tengah-tengah itu kan 3 kali. Tapi ketika kita nikmat dalam ruku, nikmat dalam sujud, ketika sholat di rumah, bisa dibaca sampai 11 kali. Makanya ulama kita itu tidak anukan. Jadi perbedaan pendapat sebenarnya itu alasannya. Kadang-kadang orang mengatakan, masa ada 7 kali, masa ada 3 kali. Ya tidak. Nabi itu pernah sujud Pak lama. Saya dapat riwayat itu di Abu Hurairah. Abu Hurairah ada di Sunan Abu Dawud juga. Nabi itu pernah sujud lama. Jadi ada sahabat itu datang ke rumahnya Nabi, dia tunggu. Dia pintunya Nabi terbuka, dia Nabi sujud. Maka dia tunggu di situ. Sampai dulu Nabi tidak bangkit dari sujudnya. Lama dia menunggu, dia bilang ini Nabi belum bangkit ini. Dia pulang ke rumahnya. Langsung ke pasar beli kambing, bawa pulang kambingnya, dia sembelih, kemudian dia kuliti, kemudian dia cincang kambingnya, baru kasih istrinya, baru kembali lagi. Nabi masih sujud. Sekitar berapa lama kira-kira itu? Orang sudah pulang dari beli kambing, sudah disembelih, sudah dikuliti, pulang Nabi masih sujud. Masih lama dia menunggu, kemudian melihat ketika Nabi itu merah muka sampai basah mukanya itu dengan air mata. Kemudian di situ dia menangis. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, dari tadi aku menunggu engkau dan saya melihat engkau sujud dan tidak bangkit-bangkit. Nah saya sudah pulang ke rumah, selesaikan urusanku dari pasar, kemudian kembali ke sini, kau masih sujud. Apa kata Nabi? Rasulullah mengatakan, tempat seorang hamba lebih dekat dengan Tuhannya ketika dia bersujud. Tapi tidak usah begitu. Ya, nanti istri kasih bau kayak orang manusia. Jadi kan rumahnya Nabi itu sebenarnya kan masjid Pak. Jadi ke samping ketika dia nanti kan dia keluar ketika iqamah. Makanya sebenarnya masjid kita ini kalau tempat ini kan sebenarnya tempat imam. Mestinya itu tempat imam, di situ dia sholat sunat. Nanti dia masuk ketika orang iqamah. Selesai iqamah, sudah doa bersama, kembali sholat di situ. Itu syaratnya kalau imam mau jumpa dengan Rasulullah. Saya pernah ngaji tasawuf imam itu hampir 1 tahun, 8 bulan lebih. Itu guru sama guru Syekh Muhammad Nur. Ngaji tasawuf imam, tapi tidak hafal. Makanya saya tidak mau jadi imam. Saya berpantangan. Kalau di pesantren itu disuruh imam, saya lebih baik pulang ke rumah sholat sendiri daripada jadi imam. Itu saya paling takut jadi imam. Karena pernah mempelajari tasawuf. Makanya sama guru tak kayak dulu Yusuf ini, tidak mau jadi imam. Pernah dipanggil ceramah itu dipaksa jadi imam, didorong. Sekalinya selesai baca Fatihah, dia baca hadis. Tidak ada yang berani tegur. Dia bilang ini kiainya kayaknya kenapa baca hadis ini, tidak ditegur. Hanya ada itu dari tanda Pak Jembar Langko itu dia kok bingung Pak Kiai, kayaknya Pak Kiai tadi bukan baca ayat cuma baca hadis. Dan bilang itu makanya saya tidak mau jadi imam. Saya cari di ternyata makruh hukumnya, sholatnya tetap sah karena surah itu sunnah bukan wajib. Saya bilang sengaja guru tadi karena dia tidak mau jadi imam. Iya jadi memang tidak mau. Saya itu Pak paling takut jadi imam. Ada 24 itu pertanyaan untuk imam itu paling berat. Kalau kan orang Bugis dulu dari sudah pakai liga imana imangnya, kiri imang-imangnya, liga dan pengulo imangnya, tiru pengulo. Oh itu berarti. Nah, kadang-kala kita baru 3 hari mengaji langsung jadi imam. Allah, itu jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Makanya itu saya tidak pernah pada posisi menggantikan imam. Makanya selalu bergeser ke samping supaya tidak posisi menggantikan imam kalau salah. Kayaknya imam juga itu memang tidak boleh jauh Pak. Ini pas sekali itu safnya harus merapat ke saf belakang supaya kalau ada orang menggantikan imam itu tidak lebih dari 3 langkah. Saya pernah ikuti satu acara imamnya naik di panggung,
jamaahnya di bawah. Ada 7 meter itu jaraknya. Aku kasih tahu ke Kobi Pak, gua ke PJ Gubernur waktu itu. Mestinya imamnya Pak turun di sini. Di lorongnya sini saja. Sadar itu terlalu jauh itu enggak. Itu makruh hukumnya. Nanti kalau salah tidak ada yang benar, kadang bilang tidak kelihatan imamnya Ustaz kalau di sini, dibiar di situ. Dalam hatiku kalau salah nanti imamnya enak, aku dapat. Salatul Pak, sholat maghrib 2 rakaat. Langsung tahiyat itu tahiyat air langsung assalamualaikum. Orang bilang di belakang subhanallah, dia bilang astagfirullahaladzim. Karena tidak ada dengar 7 meter ke depan. Saya bilang siapa suruh kau naik di situ? Bilang memang kan. Jadi itu aturan fikih sebenarnya itu untuk ketika ada masalah itu bisa terselesaikan karena dia dekat, makanya bisa ditegur itu dan apa? Subhanallah. Dia sudah dengar. Kalau 7 meter, oh jauh sekali di atas panggung, baru makmumnya di belakang. Itu jadi masalah. Makanya mazhab Syafi'i juga itu tidak membolehkan. Masjid kita ini pas tidak membolehkan itu tempat imam itu naik. Karena ada masih begitu Pak. Tempat imamnya itu naik kadang 5 cm, kadang 7 cm. Itu makruh mendekati haram. Itu tidak boleh. Kalau masuk Syafi'i. Ada beberapa masjid itu Pak yang boleh naik itu makmum, imamnya di bawah. Gitu ya, tidak boleh itu imamnya terangkat, tidak boleh. Tapi lapisan sajadah imam itu dikasih 2 lapis. Makanya kayak sini ada sajadah di bawahnya, kemudian ada sajadah di atas. Walaupun tidak dilapisin, tapi mihrab memang begitu. Jadi Nabi Zakaria itu ketika membuatkan mihrab untuk Maryam itu kasih 2 anak tangga. Dari situlah dasarnya kenapa mihrab itu 2 lapis. Kan ayat yang tadi malam dibaca itu fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffaraha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Oh itu luar biasa. Kalau mau mustajab doanya pakai itu. Bikin mihrab di rumah. Itu bagaimana mihrab itu Pak bisa menembus langit. Maryam tidak punya suami bisa punya anak. Nabi Zakaria sudah berhenti haid istrinya tapi masih bisa melahirkan. Coba kalau orang minta di luar akal semua itu. Makanya kalau orang sudah angkat tangan semua masuk ke mihrab minta. Makanya menurut Kiai Abdul Rahman Ambon Ali itu kamarnya dia begitu. Setengah dia tempati tidur, setengah dia tempati untuk sholat. Tapi kalau ada santrinya mau pulang dan tidak ada transport itu datang ke guru tak pakai mau gak pulang ke rumah ini dan tidak ada uang. Guru tak bilang apa? Masuk minat di kamar di situ dia dibawa sejadah. Jadi setiap anak masuk situ ambil uang ada dan guru tidak pernah simpan. Tapi anak pesantren kan begitu. Pulang ke asrama kasih tahu temannya ada uang kita dikasih misal lagi. Kita mau pulang ada transport dan lalu tuh kan saya pergi. Dan pergi lagi minta sampai anak-anak itu kan mulai balik minta dan guru selalu tak masuk ke situ. Nah. Kadang itu santri bertanya, di mana ambil? Dibawa sekiranya guru, aku habisi di sana, di situ. Aku ambil semua, dia bilang ada uang di situ. Setiap yang datang dari mana itu? Uang bimbingan itu ayat. Itu langsung Allah yang kasih. Jalur rezeki itu Pak ada jalur khusus. Makanya Kiai Haji Mansur Subaidi itu kan pakai. Rata-rata ulama sepuh itu para wali-wali Allah itu punya tempat khusus. Makanya disebut kamar pribadi itu tidak boleh dimasuki orang lain. Jadi bukan musola ya, itu kan ayat. Setiap Nabi Zakaria kan masuk kan begini. Kisahnya begini Pak. Itu Maryam. Kan Nabi Zakaria ini. Itu Nabi Zakaria sudah tua. Istrinya sudah berhenti haid. Nabi bilang betul-betul ini saya tidak punya keturunan ini, tidak ada harapan. Makanya dia cari anak perempuan untuk pelihara, dia aja dia anak angkat, cari, ketemu keponakannya. Itu namanya Maryam. Itu nanti ibunya Nabi Isa. Dia bawa ke rumahnya, tapi dia bikinkan kamar tidak ada jendelanya. Jadi itu kamar anak gadis itu tidak ada jendelanya supaya dia tidak lihat orang lewat itu mau gini matanya tuh, ya. Nah, kemudian kuncinya dia pegang, jadi dia kunci pintu dari luar dia pegang. Nanti dia buka itu ketika dia kasih masukkan makanan. Kasih tahu saja di situ buku tinggal tahu keluar. Jadi kalau anak gadis dipelihara jangan dikasih kunci kamar. Itu kalau kita dikasih kunci motor, makanya kadang masuk angin. Iya kan, makanya dia tidak luka. 3 tahun itu setiap dia masuk ke makan di situ. 3 tahun Maryam tinggal di situ. Itu kan umurnya hampir 9 tahun diambil. Heran Nabi Zakaria itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk, dia melihat di tempat sholatnya itu.
wajada indah rizqan, selalu ada rezeki, selalu ada makanan. Dan anehnya itu makanan musim dingin, musim panas. Kok ada dunia kayak gitu? Kok ada kurma sekarang di sini? Nah, tidak ada yang buka itu. Makanya dia kan tanya, Anda laki haza, dari mana ini? Maryam kan ditanya, karena kok ada makanan? Saya pegang kunci kamarmu, tidak mungkin ada yang terbuka. Siapa yang masukkan makanan? Maryam itu santai menjawab, wa min indillah, itu langsung dari Allah. Nabi Zakaria tidak percaya, masa kau bukan Nabi? Saya saja di sini bekerja baru dikasih, baru kau bukan Nabi bisa dikasih. Makanya bertanya sampai 3 kali, kok Anda laki haza? Dia berkata, wa min indillah. Nanti Maryam mengatakan, Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau memberi rezeki kepada hambanya itu tidak melalui proses. Kaget Nabi Zakaria bahwa ini isyarat. Dia perhatikan, ini anak biasa biasa. Berarti bukan doanya yang mustajab, tempatnya yang istimewa. Karena saya juga di rumah sini sholat, tapi tidak dikasih apa-apa. Ini berarti tempatnya. Makanya bilang, keluar di sini. Keluar, saya mau masuk ke sini. Nah, suruh keluar ke anaknya, baru dia hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka datanglah Nabi Zakaria tempat itu. Wa huwa qa'imun yusalli bil mihrab. Sementara dia berdiri sholat di dalam mihrabnya, dia meminta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi? Fanadatul malaikat wa huwa qa'imun yusalli bil mihrab anna Allah yubassyiruka bi Yahya. Langsung dikasih tahu. Ketika dia berdoa di dalam mihrab, langsung dijanji turun malaikat kasih tahu, Allah akan kasih kau anak laki-laki. Dan bisa saja itu pikir, bagaimana caranya? Nah, istri itu sudah berhenti haid, tapi ternyata dia bisa haid kembali. Makanya 2 orang itu aneh. Nabi Isa tidak ada bapaknya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah berhenti haid. Itu kenapa? Karena semuanya diminta di dalam mihrab. Makanya bikin mihrab. Nah, kadang kita ini kan jadi masalah di rumah. Kalau mau sholat tidak ada tempat khusus. WC kita bangun sampai 20-30 juta. Pada tempat sholat tidak ada. Kita mau sholat di samping lemari, ada orang di situ, kan dekat tulisan kulkas, ada orang di kulkas, ada lagi dekat kursi, ada orang duduk di kursi, dan masuk ke kamar. Tidak ada yang jelas. Tidak ada. Tapi tempat buang kotoran kita buang kotoran itu pas paten tempatnya, kemudian kita komposi dengan puluhan juta. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah itu tidak ada. Inilah yang membuat doa kita susah tembus kelak. Itu sebenarnya. Makanya ini sudah masuknya Pak. Ya, jadi saya